Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai anak tunalaras dalam mata kuliah pendidikan jasmani adaptif. Ya, langsung saja ke materinya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kalis Tresna Paujan dengan NPM 185. Yang pertama itu ada pengertian tunalaras. Ada beberapa ahli yang mengemukakan. Yang pertama, menurut Kaufman Sunardi pada tahun 1995 di halaman 9 bahwa anak tunalaras adalah anak yang secara kronis dan mencolok berinteraksi dengan lingkungannya dengan cara yang secara sosial tidak dapat diterima atau secara pribadi tidak menyenangkan, akan tetapi masih dapat diajar untuk bersikap yang secara sosial dapat diterima dan secara pribadi menyenangkan. Lalu yang selanjutnya ada menurut Kuliman, Epstein, dan Lloyd Sunardi pada tahun 1995 di halaman 10 mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang perilakunya menyimpang dari kenormaan menurut standar pendidik dan mengganggu kemampuan berfungsi anak sendiri dan atau anak lain seperti itu. Nah, adapun menurut Wikipedia bahwa tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dan mengendalikan sosial dan kontrol sosial individu. Tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Nah, tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, yang selanjutnya ada faktor-faktor penyebab anak tunalaras. Nah, dari keterangan Daniel P. Halahan dan kawan-kawan tersebut terdapat 4 faktor, terutama yang menjadi penyebab ketunalarasan, yaitu faktor biologis, faktor patologis, hubungan keluarga, pengalaman tidak menyenangkan di sekolah, dan pengaruh lingkungan budaya yang negatif atau buruk. Nah, sekarang kita lanjut aja ke pembahasannya. Yang pertama ada faktor biologi. Nah, perilaku dan emosi seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam diri sendiri. Faktor tersebut yaitu keturunan atau genetik, neurologis, faktor biokimia atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Nah, menurut Trianto Pristiwaluyo pada tahun 2005 bagian 70, faktor biologis dapat terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit psikotik dan trauma atau disfungsi pada otak. Nah, yang kedua ada faktor keluarga. Nah, faktor dari keluarga yang dimaksud adalah adanya patologis hubungan dalam keluarga menurut Trianto Pristiwaluyo. Nah, tanpa disadari, hubungan dalam keluarga yang sifatnya interaksional sering menjadi penyebab utama permasalahan emosi dan perilaku pada anak. Nah, pengaruh dari peraturan, disiplin, dan kepribadian yang dicontohkan atau ditanamkan dari orang tua sangat mempengaruhi perkembangan emosi dan perilaku anak. Lalu ada faktor sekolah. Nah, ada beberapa anak mengalami gangguan emosi dan perilaku ketika mereka mulai bersekolah. Pengalaman di sekolah mempunyai kesan dan arti penting bagi anak-anak menurut Gidwell dan kawan-kawan pada tahun 1966. Nah, lalu yang terakhir adalah faktor budaya. Nah, menurut Daniel P. Halahan dan kawan-kawan pada tahun 2009 bahwa yang dimaksudkan adalah standar nilai-nilai perilaku anak dapat melalui tuntunan-tuntunan maupun larangan dan model yang disajikan oleh kondisi budaya. Nah, beberapa budaya dapat mempengaruhi perkembangan emosi dan perilaku anak. Misalnya saja contoh tindak kekerasan yang diekspos media seperti televisi, film maupun internet, penyalahgunaan narkoba yang seharusnya sebagai obat medis dan penenang gaya hidup yang menjurus pada orientasi seksualitas, tuntunan-tuntunan dalam agama, dan korban kecelakaan nuklir maupun perang. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya akan
Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.